Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calna Talingan. Saya mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, Prodi S1 Hukum semester 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil analisis saya terkait dengan peristiwa Tanjung Priok 1984. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan peristiwa tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Adapun dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran HAM berat berupa penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Pada 10 September 1984, Sersan Hermanu, anggota dari Bintar Pembina Desa, sampai di Masjid As-Saadah di Tanjung Priok. Di sana, ia menyuruh pengurusnya Amir Biki untuk menghapus brosur dan spanduk yang berisikan tulisan kritik kepada pemerintah. Namun, Biki menolak permintaan tersebut. Kemudian Hermanu memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dan ketika sedang melakukannya, ia memasuki area masjid tanpa melepas alas kakinya. Mendengar laporan tersebut, warga yang dipimpin pengurus Masjid Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman membakar motornya dan menyerang Hermanu. Akibat aksinya tersebut, Rambe, Sulaiman, serta pengurus lain yaitu Ahmad Sahi dan Muhammad Nur ditangkap. 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan khotbah mengenai asas tunggal Pancasila di Masjid As-Saadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, tempat keempat orang tersebut ditahan. Akan tetapi upaya yang dilakukan Biki ini tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Mereka dihadang oleh aparat keamanan di depan Polres Jakarta Utara. Aparat keamanan berusaha melakukan tindakan persuasif untuk membubarkan massa. Akan tetapi saat itu massa tidak dapat dibubarkan karena tuntutan belum dipenuhi. Akhirnya, aparat melakukan langkah terakhir. Aparat menghujani massa dengan timah panas. Dan akibatnya banyak korban berjatuhan. Komnas HAM mencatat korban tewas mencapai 24 orang, sedangkan 55 orang luka-luka. Korban yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Setelah mengetahui kronologi mengenai peristiwa tersebut, saya akan menjelaskan mengenai penegakan HAM dari peristiwa tersebut. Penegakan HAM-nya yaitu di mana peristiwa Tanjung Priok ini adalah salah satu dari 3 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berhasil dibawa ke proses pengadilan. Pengadilan HAM ad hoc tingkat pertama memutus bersalah terdakwa pelaku pelanggar HAM, sekaligus memerintahkan negara untuk mengganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan juga rehabilitasi. Namun, para terdakwa melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan berhasil lolos dari jeratan hukum pidana, karena diputus bebas oleh pengadilan. Putusan bebas tersebut juga sekaligus menggugurkan kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hingga saat ini, korban peristiwa Tanjung Priok belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan juga rehabilitasi karena putusan pengadilan belum bisa dieksekusi. Atas hal itu, korban telah berusaha meminta kepada Mahkamah Agung supaya mengeluarkan putusan yang memerintahkan negara supaya memberikan kompensasi, restitusi, dan juga rehabilitasi. Namun, hal itu mendapatkan penolakan, hingga akhirnya saat ini korban sedang berusaha meminta dukungan dari anggota DPR supaya negara memberikan kompensasi, restitusi, dan juga rehabilitasi kepada korban dari Tanjung Priok. Namun, hambatan yang kemudian muncul adalah negara tidak pernah memiliki arah kebijakan yang berpihak kepada korban untuk memberikan rasa keadilan dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hingga hari ini, korban pelanggaran HAM Tanjung Priok masih belum merasakan pertanggungjawaban dari negara. Kini, organisasi masyarakat sipil tengah mengupayakan pendirian memorialisasi Tanjung Priok sebagai sebuah upaya penghormatan terhadap korban dan keluarga korban, serta memberikan peringatan kepada pemerintah untuk mencegah keberulangan peristiwa yang serupa untuk terjadi di kemudian hari. Setelah mengetahui analisis saya mengenai kronologi dan juga penegakan hukumnya, di sini saya akan berlanjut ke dalam analisis saya terkait dengan peradilannya. Tragedi Tanjung Priok memang pernah dibawa dalam proses hukum.
Pengadilan HAM ad hoc berlangsung di Jakarta dimulai pada tahun 2003. Di tingkat pertama, vonis bersalah kepada 12 orang terdakwa dan menginstruksikan negara supaya memberikan kompensasi, restitusi, dan juga rehabilitasi kepada korban maupun keluarga korban. Namun sayangnya, putusan tersebut dianulir dalam tingkat kasasi dan menyatakan ke-12 orang terdakwa dinyatakan bebas. Potret gelap proses hukum bagi para korban dan tidak kunjung dihukumnya para pelaku, yang dalam kasus ini masih menggantung bagi para penyintas dan keluarga korban sampai hari ini. Permasalahan yang menjadi rentetan dari buruknya proses pengadilan HAM ad hoc untuk tragedi ini diantaranya ialah soal tidak adanya proses pemulihan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyandarkan mekanisme pemulihan korban seperti restitusi atau kompensasi pada putusan pengadilan. Dengan demikian, menutup hak pemulihan korban sampai ada pelaku yang diputus bersalah atas kasus Tanjung Priok tahun 1984 oleh Pengadilan HAM. Sudah 37 tahun berlalu. Tak ada pemenuhan hak atas keadilan, kebenaran maupun pemulihan. Ini menjadi salah satu bukti bahwa janji politik Presiden terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung direalisasikan oleh negara. Friksi antara negara, kelompok nasionalis, dan komunitas Islam pun kian sengit dan menunjukkan gejolak dalam beberapa kesempatan. Salah satu penyebabnya adalah karena belum dituntaskannya kasus Tanjung Priok ini. Berbicara mengenai kasus Tanjung Priok, adakah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ranah internasional yang juga serupa dengan kasus ini? Tentunya di ranah internasional pun pernah terjadi kasus yang serupa dengan kasus Tanjung Priok ini, di mana kasus tersebut adalah konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia yang telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di mana terdapat kasus penyiksaan bagi warga sipil yang ditahan secara sewenang-wenang dan tidak sah oleh Dinas Keamanan Ukraina. Hal ini terdapat dalam laporan You Don't Exist oleh Amnesty International dan Human Rights Watch dengan sumber dari kesaksian langsung para tahanan yang baru-baru ini dibebaskan. Dilaporkan tahanan tersebut disiksa sebelum dipindahkan ke Dinas Keamanan Ukraina dan mereka juga dipukuli, disetrum listrik, dan diancam dengan pemerkosaan. Eksekusi dan pembalasan terhadap anggota keluarga untuk membujuk mereka mengaku terlibat dengan kegiatan kriminal yang terkait dengan separatisme dan pemberian informasi. Laporan PBB pada Juni 2016 telah mencatat bahwa kasus-kasus penahanan dan penyiksaan telah menjadi perhatian pada akhir 2015 dan awal 2016. Sebagian besar melibatkan Dinas Keamanan Ukraina. Dan secara khusus menyebut kompleks Dinas Keamanan Ukraina di Kharkiv sebagai tempat yang diduga sebagai tempat penahanan tidak resmi. Lalu berdasarkan temuan penelitian Amnesty International dan Human Rights Watch, mereka percaya bahwa penahanan yang melanggar hukum telah terjadi di tempat Dinas Keamanan Ukraina di Kharkiv, Kramatorsk, Izium, dan Mariupol. Dari kasus tersebut, yang menjadi persamaan dengan kasus dari Tanjung Priok ini adalah terjadinya pelanggaran HAM berat, yaitu berupa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Berlanjut ke hasil analisis yang selanjutnya, yaitu tentang peraturan internasional. Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran HAM berat, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lalu apa sih peraturan internasional yang mengatur tentang pelanggaran HAM berat ini? Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya sebagai tindakan merendahkan martabat manusia yang menyimpang dari perjanjian mendasar seperti yang telah disebutkan dalam pembukaan piagam PBB, yaitu whereas recognition of inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. Dan juga ditegaskan kembali pada pasal 1 bahwa all humans being are born free and equal in dignity and rights.
Lalu Deklarasi Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai definisi internasional yang paling dogmatis tentang hak asasi manusia dan sebagai interpretasi kontemporer dari perjanjian mengenai kewajiban semua negara anggota PBB untuk take joint and separate action dalam mempromosikan universal respect and observance of human rights. Dalam pasal 3 DUHAM menyatakan no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Menurut hukum internasional, hubungan antara martabat manusia dan hak asasi manusia, di mana hak berasal dari martabat manusia bukanlah sejenis hak super, atau istilah kolektif untuk merujuk pada hal, tetapi lebih merupakan sumber utama dari semua hak. Berbeda dengan DUHAM, Konvenen Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR membuat ketentuan yang terpisah dan lebih luas tentang hak-hak dalam keadaan darurat nasional dan atau internasional. Pasal 7 dari Konvenen Sipil dan Politik mengulang pasal 3 dari DUHAM, menambahkan satu larangan lebih lanjut, baik secara fisik maupun mental, yang secara sengaja ditimpakan pada seseorang untuk tujuan-tujuan seperti memperoleh informasi atau suatu pengakuan darinya atau orang ketiga. Menghukumnya karena tindakan yang dia atau orang ketiga telah melakukan atau dicurigai melakukan, atau mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga atau karena alasan apapun berdasarkan diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika rasa sakit atau penderitaan semacam itu ditimbulkan oleh pada dorongan atau dengan persetujuan dari persetujuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Tibalah kita pada analisis yang terakhir, yaitu terkait upaya rekonsiliasi. Upaya rekonsiliasi dalam kasus ini adalah dengan menggunakan islah, di mana islah rekonsiliasi sebagai jalan untuk menyelesaikan kasus Tanjung Priok 1984. Karena ada beberapa faktor determinan. Faktor yang pertama yaitu faktor politik, di mana hal ini terkait dengan kedudukan dan tersangka yang merasa tidak aman dengan semangat reformasi pasca jatuhnya Orde Baru. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor ini yang terkait dengan para korban maupun keluarga korban terkait tragedi. Mereka melakukan islah karena merasa sangat lelah dan sudah sangat capek untuk memperjuangkan keadilan yang tak kunjung tiba. Kemudian faktor berikutnya yakni faktor yang terkait dengan korban maupun keluarga korban. Mereka melakukan islah karena mereka sudah merasa sangat lelah dan capek untuk memperjuangkan keadilan yang tak kunjung tiba. Di samping itu, ada keinginan untuk mengurangi beban bangsa dengan cara melakukan islah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi, di mana pada saat itu baik korban maupun keluarga korban sangat kesulitan dari segi ekonomi. Sehingga pada saat ada tawaran islah, mereka tidak bisa lagi menolaknya. Apalagi dengan iming-iming kompensasi yang menggiurkan. Dan ternyata sekali lagi uang menjadi raja sekaligus menjadi penentu termasuk pada kasus islah Tanjung Priok ini. Nah teman-teman, selesai sudah pemaparan saya terkait dengan hasil analisis mengenai tragedi Tanjung Priok 1984. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan terhadap materi maupun penjelasan saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.